warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Aulia dari Universitas Riau, mahasiswa jurusan Usaha Perjalanan Wisata dengan konsentrasi travel. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah Geografi Pariwisata. Langsung saja pada pembahasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan hubungan antara pariwisata geografi dengan geografi pariwisata. Baiklah, ketiga aspek ini memiliki hubungan yang keterkaitan antara satu sama lain, yang mana antara pariwisata, geografi dan geografi pariwisata memiliki hubungan yang sangat signifikan dan relevan terhadap pariwisata itu sendiri. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari pariwisata. Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan wisata dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk mencari kesenangan atau rekreasi, mencari pengalaman baru, dan tidak untuk mencari nafkah atau mencari uang. Dan adapun untuk pengertian dari geografi itu sendiri adalah ilmu atau disiplin ilmu yang mempelajari tentang bumi, apa-apa saja yang ada di bumi, tentang iklim, permukaan bumi, penduduk sekitar, flora dan fauna, adat istiadat, dan yang termasuk yang ada di bumi. Itulah yang dipelajari, yang dimaksud dengan geografi gitu. Dan untuk geografi pariwisata adalah geografi pariwisata adalah yang berhubungan erat dengan pariwisata. Maksudnya ilmu atau kajian yang mempelajari permukaan bumi dengan kaitan pariwisata gitu. Yang harus perlu diketahui oleh wisatawan yaitu tentang permukaan bumi, flora dan fauna, penduduk sekitar, iklim, dan lain sebagainya. Baiklah, ketiga aspek tersebut memiliki hubungan yang berkaitan dan sangat erat. Kenapa? Karena ya geografi pariwisata merupakan geografi pariwisata merupakan kajian pariwisata dalam perspektif geografi yang berada dalam ruang lingkup geografi ekonomi. Dan adapun esensi dari geografi ekonomi adalah mengkaji aktivitas yang berada dalam pendekatan keuangan, termasuk di dalamnya aktivitas pariwisata. Dan adapun aktivitas pariwisata tersebut usianya sama dengan sejak manusia itu sudah ada, karena manusia pada saat itu sudah melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, dan berbagai macam motivasi yang ia lakukan untuk melakukan perjalanan. Dan definisi geografi pariwisata dan geografi pariwisata memberi pemahaman tentang bagaimana kedudukan pariwisata sebagai kegiatan ekonomi dan di dalam bidang ilmu geografi. Kemudian selanjutnya masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu di sini saya akan menjelaskan beberapa subbab, yaitu tentang komponen pariwisata dan jenis pariwisata. Untuk komponen pariwisata yaitu ada 4. Yang pertama ada wisatawan, yang kedua ada sarana wisata, yang ketiga ada daya tarik wisata, dan yang keempat ada jasa wisata. Baiklah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan yaitu wisatawan. Wisatawan adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, dan pada prinsipnya orang melakukan perjalanan adalah untuk mencari kesenangan dan tidak untuk mencari nafkah. Dan di sini komponen pariwisata yang pertama ini merupakan komponen penting dalam pariwisata. Dan komponen yang kedua yaitu ada sarana wisata. Nah, sarana wisata di sini
akan saya jelaskan ada 6 sarana wisata. Yang pertama ada sarana atau moda transportasi, yang kedua ada sarana akomodasi, yang ketiga ada sarana restoran, yang keempat ada sarana teknologi dan informasi, dan yang kelima ada sarana kepabeanan, keimigrasian dan karantina, dan yang terakhir ada sarana objek wisata. Sarana di sini diartikan sebagai alat atau wadah. Wujudnya adalah hasil rekayasa manusia untuk memudahkan atau menunjang seseorang untuk meraih tujuannya. Dan pada hakikatnya sarana di sini merupakan alat, media ataupun teknologi yang dapat menunjang usaha pariwisata. Baik, yang pertama ada sarana atau moda transportasi. Sarana di sini bisa diartikan alat atau kendaraan yang digunakan untuk mencapai tujuan wisata, tujuan yang akan ditempuh. Sarana transportasi di sini ada 3, yaitu ada sarana darat, transportasi darat, sarana transportasi laut, dan sarana transportasi udara. Untuk sarana transportasi darat bisa melalui rel kereta api, bisa melalui kereta api, bus, kendaraan roda 2 atau roda 4 dan lain sebagainya. Dan untuk sarana transportasi laut ada kapal, speedboat atau dan lain sebagainya. Dan yang udara tentunya sudah pasti kita ketahui, yaitu ada pesawat udara komersial, helikopter, pesawat tempur dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada sarana akomodasi. Sarana akomodasi adalah alat atau wadah untuk seseorang beristirahat atau menginap pada saat melakukan perjalanan. Tentunya seorang melakukan perjalanan tidak hanya 1 hari atau bisa jadi lebih gitu. Dan tentunya seseorang atau wisatawan memerlukan tempat istirahat atau tempat berlindung atau tidur pada saat melakukan perjalanan tersebut. Dan sarana akomodasi di sini bisa dikaitkan dengan hotel, dengan home stay, dengan villa, dengan cottage dan lain sebagainya. Dan untuk sarana selanjutnya yaitu ada sarana restoran. Sarana restoran di sini diartikan sebagai atau dimaksudkan yaitu sebagai sarana kuliner atau makanan dan minuman. Nah, sarana kuliner dan restoran di sini sangat dibilang menarik. Kenapa? Karena setiap daerah memiliki ciri khas tertentu dari makanan dan minuman yang ia sajikan. Di setiap daerah memiliki perbedaan masing-masing dan ciri khas dari makanan khas daerah Padang, misalnya daerah Jogja, daerah Sulawesi dan lain sebagainya. Dan yang keempat ada sarana objek wisata. Sarana objek wisata di sini dimaksudkan objek dan daya tarik memiliki hubungan yang sangat erat antara satu sama lainnya dan merupakan dasar dari pariwisata tersebut. Karena setiap ada objek pastinya harus ada daya tarik untuk menarik wisatawan. Begitu. Dan yang keempat ada sarana teknologi dan informasi yang bertujuan untuk wisatawan bisa mengakses, misalnya contohnya sarana ini pembelian tiket secara online, pemesanan GrabCar atau transportasi umum melalui online, pemesanan makanan secara online yang bisa kita sebut GoFood atau layanan online food sekarang. Dan yang selanjutnya itu ada sarana kepabeanan, keimigrasian dan karantina. Maksudnya sarana di sini itu sarana yang ditujukan untuk wisatawan apabila mengurus surat-surat penting seperti paspor, visa dan lain sebagainya dengan tujuan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Poin yang ketiga yaitu
Daya tarik wisata di sini dibedakan menjadi 3. Ada yang pertama daya tarik wisata budaya, kedua daya tarik wisata buatan, dan yang ketiga ada daya tarik wisata yang ditimbulkan oleh event atau peristiwa tertentu. Nah, daya tarik wisata budaya di sini bisa dicontohkan seperti di Pariaman, Sumatera Barat. Daya tarik wisata budaya di situ disajikan dengan seperti randai, tabuy, dan lain sebagainya. Dan setiap daerah memiliki daya tarik wisata budaya masing-masing yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri dari setiap daerah tersebut. Dan yang kedua ada daya tarik wisata buatan, yang mana sengaja dibuat agar menarik wisatawan dengan tujuan untuk peningkatan jumlah wisatawan dan peningkatan ekonomi. Maksudnya daya tarik wisata buatan di sini bisa dicontohkan seperti perkebunan, keindahan alam yang direnovasi dengan buatan manusia dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada daya tarik wisata yang ditimbulkan oleh event. Contohnya adalah seperti sport event, olahraga event, traditional institution, traditional lifestyle, dan lain sebagainya. Dan yang komponen yang keempat ada jasa wisata. Jasa wisata di sini dimaksudkan untuk memudahkan berbagai wisatawan untuk dalam meraih atau dalam memenuhi kebutuhannya. Maksudnya ketika wisatawan ingin berkunjung ke suatu tempat dan ingin mengetahui sejarah dan isi dari objek tersebut, tentunya di situ peran jasa wisata atau bisa dicontohkan sebagai guide sangat penting, karena di situ guide bisa menjelaskan informasi yang secara detail tentang objek wisata yang ia paham dan menjelaskannya kepada wisatawan. Jasa wisata di sini memiliki peran sangat penting dalam suatu objek wisata. Dan untuk keempat komponen yang saya jelaskan sebelumnya tadi memiliki hubungan keterkaitan yang sangat erat antara satu sama lain. Kenapa? Karena antara wisatawan dengan sarana, dengan jasa, dan dengan daya tarik memiliki hubungan yang sangat erat. Seperti itu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis pariwisata. Nah, jenis-jenis pariwisata di sini dibedakan ada beberapa kategori. Yang pertama ada jenis pariwisata menurut dampak, jenis pariwisata menurut letak, jenis pariwisata menurut jumlah wisatawan, jenis pariwisata menurut biaya, jenis pariwisata menurut tujuan, jenis pariwisata menurut waktu kunjungan, dan terakhir ada jenis pariwisata menurut objek wisata tersebut. Dan yang pertama saya akan menjelaskan jenis pariwisata menurut letaknya. Jenis pariwisata menurut letaknya di sini dibedakan menjadi 3, yaitu pariwisata lokal, pariwisata nasional, dan pariwisata mancanegara. Dan untuk jenis pariwisata menurut dampak terhadap devisa dibedakan ada menjadi 2, yaitu pariwisata aktif dan pariwisata pasif. Maksudnya pariwisata aktif adalah wisatawan yang memiliki dampak terhadap devisa, maksudnya dampak terhadap penambahan jumlah devisa. Itu biasanya pariwisata aktif dikaitkan dengan masuk dan keluarnya jumlah wisatawan asing ke Indonesia, seperti itu. Dan untuk wisatawan pasif bisa diartikan sebagai wisatawan lokal yang melakukan perjalanan di masih daerah Indonesia tersebut, seperti itu. Dan untuk jenis pariwisata menurut selanjutnya yaitu ada jenis pariwisata menurut waktu kunjungannya. Yang pertama ada
pariwisata musiman dan pariwisata okasional. Nah, pariwisata musiman di sini diartikan sebagai maksudnya orang yang melakukan perjalanan seperti wisata pada saat musim panas atau wisata pada saat musim salju, karena itu bernilai itu musiman. Dan kedua ada pariwisata yang kedua ada pariwisata okasional. Pariwisata okasional artinya orang-orang melakukan perjalanan karena adanya daya tarik terhadap event atau kejadian tertentu, seperti itu. Dan selanjutnya ada jenis pariwisata menurut tujuannya. Nah, yang pertama ada pariwisata bisnis, liburan, pendidikan, spiritual, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya ada jenis pariwisata menurut jumlah wisatawan. Pertama ada individual, yang kedua ada kelompok atau rombongan. Selanjutnya ada pariwisata menurut biaya yang dikeluarkan, dibedakan menjadi 3, yaitu pariwisata mewah, pariwisata sedang, dan pariwisata murah. Tolak ukur antara mewah, sedang, dan murah di sini adalah jumlah uang yang dikeluarkan ketika ingin melakukan perjalanan, seperti itu. Dan jenis pariwisata yang terakhir adalah jenis pariwisata menurut objek wisata. Di sini ada beberapa jenis yang saya sebutkan, yaitu ada pariwisata budaya, pariwisata kesehatan, pariwisata politik, budaya, syariah, ada wisata perdagangan, spiritual, dan wisata luar angkasa, seperti itu. Baik, mungkin sampai di situ penjelasan saya, Heru Aulia, terkait mata kuliah geografi pariwisata, dan khususnya itu terkait tema atau subtema komponen pariwisata dan jenis pariwisata itu sendiri. Mungkin segitu yang dapat saya jelaskan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Terima kasih.